Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Salam Harahap dan rekan saya. Saya Nasya Putri Aprida Harahap. Saya Alfa Afika. Saya Paduan Mori. Kami dari kelompok 6 akan membahas sedikit tentang kebijakan moneter. Simak video kami berikut ini. Halo teman-teman semuanya. Kalian pada tahu nggak sih apa itu kebijakan moneter? Nah, di sini aku bakal jelasin nih apa itu kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan yang diatur oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Dan dalam perekonomian itu untuk mencapai stabilitas ekonomi. Di Indonesia, kebijakan moneter ini diatur oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jadi, melalui kebijakan moneter ini, Bank Indonesia berupaya itu menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga tingkat inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih ada beberapa tujuan dari kebijakan moneter? Nah, yang pertama itu menjaga stabilitas keuangan serta ataupun mendukung inflasi. Nah, yang kedua itu menjaga pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga itu menjaga stabilitas sistem keuangan, dan yang keempat menciptakan kerjasama yang lebih baik melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat. Nah, dengan tercapainya tujuan tersebut pada suatu negara, maka kondisi keuangan negaranya akan jadi lebih stabil dan sejahtera. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang instrumen kebijakan moneter. Jadi untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu yang pertama suku bunga acuan. Jadi ketika inflasi naik, maka Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga sehingga masyarakat cenderung mengurangi konsumsi dan pinjaman. Yang kedua itu operasi pasar terbuka. Bank Indonesia membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, giro wajib minimum atau GWM. Bank sentral dapat mengatur jumlah dana yang wajib disimpan oleh bank umum sehingga memengaruhi kemampuan dan menyalurkan kredit. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang jenis kebijakan moneter. Jadi, secara umum kebijakan moneter itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi ketika aktivitas ekonomi sedang melambat. Contohnya seperti menurunkan suku bunga. Dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Biasanya dilakukan ketika inflasi terlalu tinggi. Contohnya adalah menaikkan suku bunga. Nah, dampak kebijakan moneter memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positifnya antara lain yang pertama itu inflasi dapat dikendalikan. Yang kedua itu nilai tukar menjadi lebih stabil, dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi yang dapat terjaga. Namun, kebijakan ekonomi yang terlalu ketat juga dapat mengurangi konsumsi dan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Karena itu, Bank Indonesia harus menentukan kebijakan yang tepat sesuai kondisi ekonomi. Baik, kalau boleh tahu bagaimana BPS memastikan akurasi dan kualitas data statistik yang dipublikasikan? Oke, baik. Kalau untuk kita mempublikasikan data itu seperti inflasi itu kita kan ada pendataan dulu kan. Nah, untuk seperti data inflasi, data pertumbuhan ekonomi yang kita rilis untuk inflasi setiap bulannya, dan data pertumbuhan ekonomi itu setiap triwulan. Mungkin saya ini yang pertumbuhan ekonomi aja ya, karena yang di bagian saya pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk melihat tingkat keakuratan datanya, kita melakukan pengumpulan data dan juga menggunakan survei-survei yang ada di BPS. Nah, ya, hasil survei itu yang kita gunakan untuk dasar sebagai data untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Ya, data-datanya itu data-data seperti produksi dari produksi pertanian, itu seperti produksi padi itu dari data
yang kita kumpulkan juga namanya KSA, jadi pengumpulan data dari lapangan. Jadi ya kalau untuk tingkat akurasinya itu kita kan pendataan di lapangan itu sudah ada di petugas pendataan, nanti ada PML yang mengawasi, kemudian ada pengolahan data, kemudian ada validasinya. Jadi itu prosesnya panjang dari mulai pengumpulan data sampai ke publikasi. Jadi itu sudah melalui tahap-tahapan gitu, mulai dari pendataan. Sebelum pendataan pun ada perencanaannya dulu, baru nanti ya ada pendataan di ke lapangan, kemudian ada pengolahan, kemudian ada nanti validitas data, nanti ada di data itu nanti diolah, nanti kan kalau ada anomali nanti kita perbaiki datanya. Jadi kalau tadi apa akurasi data itu ya kalau secara ini sudah termasuk akurat pada datanya itu, karena langsung mendata ke lapangan, langsung ke responden. Terus apa lagi? Akurasi Cuma akurasi aja. Akurasi, tingkat akurasi data yang dipublikasikan, iya itu. Jadi sebelum, kalau seperti data PDRB pun sebelum dipublikasikan itu kita ada namanya pengolahan, kemudian ada rekonsiliasi data untuk Provinsi Sumatera Utara, semua kabupaten kota nanti ada rekonsiliasi datanya, kemudian nanti datanya akan diperiksa oleh BPS pusat, baru nanti kita publikasikan. Ya. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter itu berperan penting dalam mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.